Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita semua nikmat, mulai nikmat iman, Islam, jasmani, rohani dan lainnya. Semoga menjadikan kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita selalu panjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa umat dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang penuh berkah ini. Yang saya hormati Ibu Widyarini Hartarti, SPMSI, dan Bu Sri Nurmayanti, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Produksi Perkebunan. Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Faris Afandi, NPM 19722024 dari kelas PMIP semester 6A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membuat perusahaan gula pasir. Yang pertama yaitu latar belakang. Gula merupakan komoditi penting bagi masyarakat Indonesia, bahkan bagi masyarakat dunia. Manfaat gula sebagai sumber kalori bagi masyarakat selain dari beras, jagung, dan umbi-umbian menjadikan gula sebagai salah satu bahan makanan pokok. Kebutuhan akan gula dapat dari setiap negara tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga karena gula merupakan bahan pemanis utama yang digunakan berbagai bahan baku pada industri makanan dan minuman. Peranan gula semakin penting disebabkan oleh belum tersedianya bahan pemanis buatan yang mampu menggantikan keberadaan gula pasir. Kondisi geografis Indonesia yang cukup berpotensi untuk menghasilkan tanaman tebu menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpotensi sebagai produsen gula terbesar di dunia. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah dalam sistem ini, yaitu bagaimana tahapan dalam pra pembuatan perusahaan gula pasir. Tujuannya yaitu pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui tahapan pra pembuatan perusahaan gula pasir. Sebelum ke proyek, yaitu kita ada ringkasan proyek. PT Sugarcane Bakery Sejahtera adalah perusahaan yang mengelola tanaman tebu dengan produk utamanya adalah gula yang berkualitas unggul. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 4 April 2022 oleh mahasiswa Politeknik Negeri Lampung yang terletak di Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Untuk profil perusahaannya sendiri, yaitu nama perusahaannya itu BT Sugarcane Bakery Sejahtera, dan bentuk perusahaannya itu perseroan terbatas atau PT. Jenis usahanya yaitu produksi hasil tanaman perkebunan atau produksi gula pasir. Bentuk produknya yaitu gula pasir. Tahun berdiri yaitu pada 4 April 2022 yang berlokasi di Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Yang tertera di sini ada nomor teleponnya juga, 0857 8991 2966. Selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan. Nah, untuk visinya sendiri menjadikan produsen tebu yang paling efisien di ASEAN serta unggul dalam persaingan global. Dan untuk misinya sendiri yaitu yang pertama, mengembangkan usaha agribisnis berbasis tebu dan turunannya secara berkesinambungan. 2. Meningkatkan swasembada nasional melalui kinerja terbaik dalam pencapaian dan efektivitas produksi tebu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja terbaik melalui pencapaian produktivitas dan efektivitas, berorientasi pada kualitas produksi dan pelayanan pelanggan prima. Dan yang keempat yaitu menjadi perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu di sini ada filosofi logo perusahaan. Yang pertama itu ada nama PT Sugarcane Bakery Sejahtera memiliki arti sebuah harapan untuk perusahaan agar selalu sejahtera sehingga mampu menghadapi segala bentuk rintangan dalam perusahaan dan dengan persaingan perusahaan lainnya.
Yang kedua yaitu warna putih yang digunakan sebagai latar belakang logo melambangkan kesucian dan kebersihan atas segala bentuk kegiatan pengolahan tebu maupun manajerialnya. Yang ketiga yaitu warna hijau yang digunakan sebagai tulisan dan gambarnya melambangkan kemakmuran, kesegaran, dan kemajuan yang artinya menghasilkan bahan yang berkualitas tinggi untuk kemajuan dan kemakmuran perusahaan. Yang selanjutnya itu ada helai daun yang ada di gambar melambangkan bahwa pendiri perusahaan tersebut terdiri dari 6 orang pendiri. Yang selanjutnya itu bentuk lingkaran sangat cocok dengan perusahaan yang ingin memberikan kesan yang dinamis, bergerak, memiliki kecepatan, sesuatu yang berulang, tidak terputus, tidak memiliki awal atau akhir, memiliki kualitas, dapat diandalkan, sesuatu yang sempurna, serta kehidupan. Yang terakhir yaitu ada gambar batang tebu. Logo ini melambangkan 3 sifat utama yang memiliki perusahaan, yaitu tekad, fokus, dan kemajuan. Selanjutnya itu ada struktur organisasinya. Yang pertama itu ada Ari Wibowo sebagai manajernya, dan ada Ella Triwahyuni sebagai wakil manajernya. Selanjutnya itu ada Halim Gustiawan sebagai manajer personalia. Selanjutnya itu ada Adisa Ramadhani Izzati sebagai manajer keuangan. Selanjutnya saya sendiri yaitu Farisa Fandi sebagai manajer pertanaman, dan terakhir yaitu ada Farhan Herli sebagai manajer pemasaran. Selanjutnya yaitu ada pertimbangan dalam memilih peta lokasi. Perusahaan kami memproduksi tebu menjadi gula pasir. Kami mengambil di daerah Lampung dikarenakan kondisi lahan yang cocok untuk tanaman tebu. Kemudian konsumsi gula yang cukup banyak dan produksi gula yang cukup sedikit untuk di daerah Lampung. Berdasarkan peramalan yang sudah kami lakukan, produksi di Provinsi Lampung akan terus meningkat selama 10 tahun ke depan. Yang artinya Provinsi Lampung berpotensi membuka perusahaan gula pasir neraca massa, pembuatan gula pasir, tahapan dan alat pembuatan gula pasir, layout, pabrik dan pembuatan gula pasir, dan proses pembuatan gula untuk mengetahui kelayakan dari perusahaan yang akan kami buka. Di sini bisa dilihat ada ramalan produksi. Di bawah ini adalah tabel data produksi pada tahun 2014 dan 2019. Di Lampung Tengah yaitu produksi tahun 2014 mencapai 22.341 ton. Dan di tahun 2019-nya yaitu ada 59.784 ton. Dan seterusnya itu bisa dilihat sendiri bahwa produksi tebu tahun 2014 dan 2019. Nah, untuk selanjutnya ini adalah grafik produksi tebu 3 wilayah terbesarnya, yaitu ada di Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Waikanan. Bisa dilihat sendiri bahwasanya di Waikanan itu produktivitasnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada prediksi produksi tebu 10 tahun ke depan di Provinsi Lampung. Yaitu di tahun 2020 itu ada di Lampung Tengah yaitu mencapai 49.305 ton. Dan di Waikanan yaitu ada 79.911 ton. Dan untuk di Lampung Utara yaitu 20.618 ton. Dan untuk yang tahun ke-10 yaitu di 2029 yaitu Lampung Tengah mencapai produksi 102.000
449 ton, dan untuk di Y kanan yaitu ada 203.328 ton, dan untuk di Lampung Utara yaitu 39.386 ton. Nah, untuk selanjutnya itu ada diagram alir pembuatan gula pasir. Dan yang pertama itu kita mengambil tanaman tebu dari perkebunan, terus ke pemerahan atau penggilingan, dilanjutkan dengan pemurnian, selanjutnya penguapan, selanjutnya kristalisasi, dan selanjutnya pemisahan, dan terakhir yaitu proses packing. Untuk selanjutnya itu ada neraca massa pembuatan gula, yaitu tebu digiling dengan air imbibishi 25% dan menghasilkan ampas dan menghasilkan air nira. Dan yang selanjutnya itu ada pemurnian dengan air siraman 3% dan susu kapur serta flokalan 0,9%. Dan dihasilkan ada blotong 3%, dan selanjutnya air nira encer. Yang selanjutnya ada proses penguapan, dan penguapan ini yang menghasilkan ada air kondensasi 80,3%, dan menghasilkan ada nira kental. Selanjutnya yaitu ada proses pemasakan. Nah, untuk proses pemasakan ini menghasilkan ada air kondensasi, dan selanjutnya itu yang terakhir ada putaran. Nah, putaran ini adalah jika tebu belum kristal maka akan dimasak kembali, dan ada pembuangannya itu tetesan tebu 4,6%, dan selanjutnya itu GKR. Nah, dari slide selanjutnya yaitu ada layout atau tata letak pabrik pembuatan gula pasir. Nah, di sini ada beberapa yang harus dijelaskan, bahwa tebu yang dari perkebunan itu akan truk yang sebelum masuk ke pabrik itu akan ditimbang dulu, dan pengambilan batang tebu, dan selanjutnya akan ditimbang kembali dengan perhitungan berat atau timbangan tebu. Dan di sini ada kantor administrasi dan keuangan, dan ada taman dan masjid juga untuk para orang muslim untuk beribadah, dan taman untuk istirahat. Di sini ada proses, yaitu ada proses penggilingan, ada ST kettle dan ampas dan kayu dan pembakarannya. Nah, di sini ada pabrik tengahnya, dan ada bengkel juga jika ada kerusakan pada mesin. Ada gudang gula dan ada gudang pembeli, ada tangki juga di sini bisa dilihat. Nah, untuk slide selanjutnya itu di sini bisa dilihat ada gambar proses pembuatan gula yang nanti akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya itu ada tahapan dan alat pembuatan gula pasir. Nah, yang pertama itu ada tahapan persiapan. Tahapan persiapan merupakan tahapan dalam mempersiapkan tebu untuk digiling. Tahap ini tebu dari perkebunan diangkut dan menggunakan troli dan truk. Tebu dari pengangkutan akan menuju ke meja tebu. Selanjutnya tebu menuju ke dalam can cutter atau pisau. Tebu untuk dipotong menjadi bagian yang kecil, kemudian akan dimasukkan ke unigator untuk dicacah menjadi serabut yang halus agar mempermudah dalam proses penggilingan nanti. Tahapan yang kedua yaitu ada tahapan penggilingan. Yang pertama itu linear terbu atau penarikan lori. Nah, fungsinya itu menarik lori tebu ke landas meja tebu mesin penggerak. Alatnya itu elektromotor. Cara kerjanya yaitu alat ini dapat berputar dua arah, yaitu maju dan mundur. Alat ini digunakan untuk menggerakkan tromol dan menggulung kabel
agar lori tebu ditarik. Ada alat yang kedua yaitu di tahap penggilingan, fungsinya yaitu hoist crane. Fungsinya yaitu mengangkut tebu dari lori dan atau truk ke meja tebu. Mesin penggeraknya yaitu elektromotor. Cara kerjanya yaitu tebu yang berada dalam lori ditarik kemudian dipindahkan ke meja tebu kapasitas sampai 15 ton. Mempunyai dua macam gerakan, yaitu gerakan vertikal untuk mengangkut tebu dari lori ke atas menuju meja tebu. Yang kedua yaitu gerakan horizontal untuk memindahkan tebu dan ketinggian tertentu terhadap meja tebu. Alat yang ketiga yaitu ada meja tebu, fungsinya mengatur umpan tebu ke can preparation agar rata dan stabil, menampung tebu dari hoist crane dan masuk ke can carrier dan dipotong di can cutter. Mesin penggeraknya yaitu elektromotor. Cara kerjanya yaitu tebu yang berada di atas meja tebu digerakkan oleh elektromotor menuju can cutter melalui can carrier. Pada meja tebu terdapat pos PMT, premi mutu tebu, yang digunakan untuk mengawasi tebu apakah sudah bersih atau masih kotor. Alat yang keempat yaitu can carrier. Fungsinya itu alat pembawa tebu ke alat pencacah atau dalam pisah tebu atau dan unigrator. Cara kerjanya yaitu tebu yang jatuh dari meja tebu dibawa can carrier ke can cutter pisau. Pisau digunakan untuk memotong bagian batang tebu menjadi bagian yang pendek. Pada di pisau tebu belum terjadi pemerasan dari nira. Hal yang kelima yaitu unigrator. Fungsinya yaitu menghancurkan mensayat tebu sehingga membentuk serabut dan mudah untuk diperah. Proses ini tanpa merusak struktur sel tebu. Mesin penggerak yaitu elektromotor. Cara kerjanya tebu dari can carrier masuk dalam keadaan mendatar dan berkesinambungan yang dengan hama. Alat unigator berputar berlawanan dengan putaran can carrier. Tebu dilemparkan ke atas terus menerus oleh hammer, kemudian diparut oleh landasan. Hal ini dilakukan terus menerus sampai tebu menjadi serabut. Yang alat keenam yaitu di penggilingan yaitu crusher. Setelah tebu dipotong-potong kecil pada pisau, maka tahap selanjutnya tebu akan dibawa ke crusher. Crusher merupakan suatu alat yang terdiri dari dua buah silinder dan permukaan yang kasar. Batang tebu yang telah dipotong kecil-kecil tadi akan masuk di antara dua buah silinder yang berputar. Karena terdapat permukaan kasar pada dua silinder itu maka tebu akan pecah dengan bagian-bagiannya yang keras. Karena mekanisme pemecahan tebu dalam tahapan ini dengan penekanan, maka pada alat ini sudah ada sebagian nira tebu yang terperas keluar. Tahapan yang ketiga yaitu adalah tahapan pemurnian. Nah, di sini ada alat-alat digunakan pada tahap pemurnian antara lain yaitu yang pertama yaitu alat Bologne. Merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui berat nira mentah yang digunakan tahap penggilingan. Nah, yang kedua ada juice heater, merupakan salah satu jenis alat penukar panas untuk menaikkan suhu nira mentah. Juice heater yang digunakan ada dua jenis, yaitu juice heater 1 untuk menaikkan suhu sampai 700 derajat Celcius dan juice heater 2 menaikkan suhu sampai 105 sampai 110 derajat Celcius, yang masing-masing mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Dan alat yang ketiga untuk pemurnian ini yaitu static tank, merupakan alat untuk mencampur nira mentah dan air kapur. Dan serta nira kental yang disebut dengan Sachs-Herat. Alat yang keempat yaitu ada sulfite tower, merupakan tempat pencampuran antara Sachs-Herat dan SO2 secara counterflow.
Alat yang kelima yaitu ada rotary sulfur burner, merupakan alat untuk menghasilkan SO2 dan cara pembakaran pada suhu 80 derajat Celcius menggunakan burner. Alat yang keempat yaitu ada reaction tank, merupakan tempat bereaksi antara Sesharet dan SO2 sebelum masuk ke juice heater 2 yang di dalamnya terdapat pengadukan agar homogen. Yang ketujuh ada flash tank, merupakan alat untuk menghilangkan gas-gas yang tidak terembunkan pada nira karena dapat mengganggu proses pengendapan kotoran pada clarifier. Yang ke-8 yaitu ada single tree clavier, adalah alat untuk memisahkan nira jernih dan impurities dengan cara mengendapkan impurities menggunakan flokulan. Cara kerjanya ya adalah dengan ditambahkan flokulan berupa superflock dan diputar dengan kecepatan rendah. Kecepatan putar clarifier adalah 12 rpm. Suhunya yaitu 100 sampai 105 derajat Celcius dengan resident time yaitu 20 menit sampai 30 menit. Endapan yang berbentuk dialirkan ke rotary vacuum filter dan nira kemudian disaring dengan DSM screen sehingga didapatkan nira jernih. Dan alat yang ke-9 dalam pemurnian ini yaitu rotary vacuum filter, merupakan alat yang memisahkan antara blotong dengan nira yang terkandung pada blotong. Cara kerja alat ini adalah dalam keadaan vakum. Tekanan vakum menarik liquid melalui mediumilter dan di permukaan drum yang menahan kepadatan. Tekanan vakum mendorong gas atau udara melalui keg dan gas tersebut akan mendorong liquid masuk ke dalam. Tahapan yang keempat yaitu ada tahapan penguapan. Alat-alat yang digunakan yaitu ada yang pertama evaporator, merupakan alat yang berfungsi untuk menghilangkan uap air yang terdapat dalam nira jernih hingga menjadi nira kental. Kekentalan nira yang diharapkan dari proses evaporasi ini adalah antara 30 sampai 35 Baumi. Alat yang kedua itu ada kondensor, berfungsi untuk membuat kondisi vakum dan menarik uap gas hasil penguapan. Cara kerjanya yaitu adalah pengembangan sistem steam hasil penguapan dengan mengotakkan dengan air sehingga terjadi penurunan suhu. Alat yang ketiga yaitu ada pompa vakum, berfungsi untuk menarik gas-gas yang tidak terembunkan dan mengeluarkan dari kondensor pompa air injeksi, berfungsi untuk memompakan air injeksi ke dalam kondensor sehingga uap yang masuk ke kondensor akan berkontak dengan air dan mengakibatkan terjadinya pengembunan dan penurunan suhu. Tahapan yang terakhir yaitu ada tahapan penyelesaian. Alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama ada vibrating screen, yaitu alat sentrafugal akan mengeringkan karena pemberian steam pada putaran dan adanya kontak dengan udara luar. Selama perjalanan ke vibrating screen juga berfungsi sebagai penyaring untuk menggerakkan vibrating screen, yaitu dihubungkannya dengan roda eksentrik oleh sebuah batang yang digerakkan dengan motor listrik. Vibrating screen ini dilengkapi dengan saringan dari anyaman kawat dengan 3 macam ukuran, yaitu 6 mesh untuk memisahkan gula kasar dengan gula produk, dan gula kasar akan dileburkan kembali. Yang 12 mesh untuk memisahkan gula produk dengan gula halus. Dan yang terakhir ada 20 mesh untuk menghasilkan gula halus digunakan untuk kristal masakan. Alat yang kedua yaitu ada silo, berfungsi untuk menampung gula dan mempermudah pengepakan. Dan alat yang terakhir yaitu ada bucket elevator, berfungsi untuk transportasi gula produk dari vibrating screen ke silo. Nah,
Selanjutnya itu ada kemasan produk. Nah, bisa dilihat di sini ada kemasan jadinya dan ada bisa lihat kemasan depan dan belakangnya. Dan di sini kemasan ini adalah bernama si gula sugar, adalah gula pasir kualitas terbaik, terbuat dari tebu pilihan sehingga menghasilkan gula pasir yang masih alami, proses pengolahan yang higienis dan dikemas dengan teknologi terkini melalui proses yang bermutu dan terjamin kemurniannya. Kemasan ini juga diartikan dengan warna hijau karena melambangkan alami dan kesejukan, diperlihatkan tanaman tebu yang subur, dan di bawahnya ada warna putih transparan yang dimaksudkan untuk customer melihat begitu murninya gula pasir yang kami jual. Nah, di sini juga bisa didapatkan bahwa gula pasir kita bisa dipesan melalui toko-toko terdekat ataupun melalui e-wallet, m-banking seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Tokopedia, Lazada, Dana, Link Aja, BCA, Genius, dan lain-lainnya yang berbayar melalui online. Untuk kesimpulannya dari pembuatan perusahaan tadi, gula merupakan komoditi penting bagi masyarakat Indonesia, bahkan bagi masyarakat dunia. Manfaat gula sebagai sumber kalori bagi masyarakat selain dari beras, jagung, dan umbi-umbian. Perusahaan kami memproduksi tebu menjadi gula pasir. Kami mengambil di daerah Lampung karena kondisi lahan yang cocok untuk tanaman tebu, kemudian konsumsi gula yang cukup banyak dan produksi gula yang cukup sedikit untuk di daerah Lampung. Berdasarkan peramalan yang kami jelaskan tadi di atas, dan sudah kami jelaskan semuanya bahwa ada tahap-tahapan yang sudah saya jelaskan, maupun layout dalam bisa dilihat tadi di atas ada pabrik yang sudah kami buat. Mungkin sekian adalah presentasi proyek pembuatan perusahaan gula pasir yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fariza Fandi undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.